Nah, seperti ini hasil dari patahannya yang tajam dan ujungnya lebih runcing. Nah, untuk menghilangkan tulisan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Guru Dik Dasmen. Berjumpa lagi dengan admin dari channel Guru Dik Dasmen. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang cara memperbaiki kesalahan penulisan ijazah. Ya, mulai saja. Kalau kita lihat ijazah yang sudah selesai ditulis ini sepertinya tidak ada kesalahan, tapi ternyata itu ada kesalahan pada nomor induk siswa. Kesalahan tersebut terjadi bukan karena kesalahan dari saya sebagai penulis, tapi karena kelalaian dari guru kelas 6 yang bersangkutan. Pada saat pengentrian data terdapat kekeliruan. Nah, untuk itu memperbaikinya kita mulai saja dengan mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama tadi ada pensil, penghapus, silet, dan gelas atau bekas parfum. Nah, untuk pemulainya terlebih dahulu hapus tulisan yang salah dengan menggunakan penghapus pensil biasa. Hapus secara perlahan dan tidak perlu terlalu menekan, yang penting keseluruhan dari tulisan yang salah tersebut dihapus semua, terus hingga warna dari tulisan tersebut pudar. Nah, setelah itu kita siapkan silet, dan silet dipatah jadi dua. Usahakan cari silet yang bekas pun tidak apa-apa. Kemudian patah hingga membentuk lancip atau runcing seperti ini. Kita patahkan dengan hati-hati. Biasanya kalau silet tiger ini lebih mudah dipatahkan. Nah, seperti ini hasil dari patahannya yang tajam dan ujungnya lebih runcing. Nah, untuk menghilangkan tulisan, kita dikorek saja perlahan tulisan tersebut dengan menggunakan ujung daripada silet yang sudah dipatahkan secara perlahan dan hati-hati agar tidak sobek ataupun tidak pada saat mengorek tulisan yang salah tersebut permukaan ijazah tidak terlalu dalam atau hanya bagian luarnya saja. Untuk hasil yang lebih maksimal atau dalam artian nanti permukaan ijazah tersebut tidak terlalu dalam, maka proses penulisannya pada saat menulis itu ballpoint jangan terlalu ditekan sehingga tinta dari ballpoint tidak terlalu meresap ke dalam. Nah, tambah lagi pada saat penulisan juga sebaiknya usahakan tulisan berada di atas garis titik-titik di atasnya atau dikasih jeda beberapa senti. Nah, tujuannya seperti ini. Jika terjadi kesalahan dan kita melakukan perbaikan, tidak akan merusak garis yang ada di bawahnya. Seperti itu. Kita lanjut gosok terus tulisan yang
salah dengan menggunakan silet secara perlahan dan bergantian menggunakan penghapus, terus secara berulang hingga tulisan benar-benar hilang dan bersih dari lembar belangko ijazah. Sedikit cerita, saya menggunakan metode cara ini untuk memperbaiki kesalahan daripada penulisan ijazah ini sudah semenjak 2010 dan sekarang sudah 2023, berarti itu juga pada saat pertama kali saya belajar menulis ijazah, yaitu sudah 13 tahun. Alhamdulillah metode ini memang praktis dan kita tidak perlu lagi gugup atau khawatir jika terjadi kesalahan. Ada banyak bertebaran video-video yang serupa untuk cara bagaimana menghapus kesalahan pada penulisan ijazah, tapi dengan metode yang berbeda. Seperti ada yang menggunakan cairan pembersih pakaian atau pemutih pakaian. Kemudian ada lagi menggunakan ujung silet tapi tidak dikerik seperti ini, malah itu bentuknya disilet. Padahal itu nanti akan mengotori jika menggunakan cairan pemutih, dan silet yang digunakan untuk menyiletnya jika tidak seperti yang saya lakukan ini, maka akan merobek lembar dari belangko ijazah tersebut. Tapi berbeda dengan apa yang telah saya praktekkan, ini alhamdulillah tidak pernah merusak lembar belangko ijazah, atau dalam artian lembar ijazah tidak sampai rusak parah. Nah, kalau kita bersabar, kita ini teliti untuk membersihkannya, maka secara perlahan tulisan tersebut akan benar-benar hilang. Nah, kita terus gosok hingga benar-benar bersih, tidak ada lagi bekas tulisan yang salah. Terus bersihkan secara bergantian setelah menggunakan silet, kemudian dihapus atau dibersihkan menggunakan penghapus pensil. Cara berulang hingga benar-benar yakin bersih tulisannya, tidak ada bekas tinta dari ballpoint. Untuk cara menggosoknya perlu saya ingatkan, cukup satu arah ke kiri atau ke kanan, tidak boleh bersilang atau berbalik. Misalkan dari atas ke bawah, tidak perlu. Kita lakukan dari kanan ke kiri atau sebaliknya dari kiri ke kanan, terus cara berulang. Itu tujuannya agar tidak merusak lembar ijazah yang salah dalam penulisan tersebut, permukaannya tidak sampai membrudul seperti itu. Nah, ini tinggal beberapa tahap lagi. Tulisan daripada nomor induk siswa yang salah tersebut dihapus, sudah terhapus bersih. Nah, jika telah selesai, nanti kita bisa lanjutkan pada lembar bagian belakangnya. Tapi ini masih ada sedikit bekas yang warna hitam kecil dan perlu juga dibersihkan.
agar tidak terlalu nampak, karena dokumen ini dokumen negara dan seumur hidup dimiliki oleh siswa, maka kebersihan dan kerapihan juga harus dijaga. Nah, kita beralih pada lembar belakang. Karena nomor induk siswa tersebut tertulis pada lembar depan dan belakang, tentunya ijazah ini pasti keduanya salah penulisan. Sebenarnya ijazah ini dari saya sebagai penulis sudah diserahkan pada gurunya, pada guru kelas, dan guru kelas 6 pun sudah memberikan foto siswa, kemudian cap 3 jari, kemudian sudah ditandatangani kepala sekolah dan distempel basah, tapi belum sampai dibagikan pada siswa. Setelah diteliti ternyata terdapat kesalahan. Akhirnya guru kelas 6 tersebut menghubungi saya dan meminta untuk memperbaikinya. Lakukan hal yang sama seperti pada lembar bagian depan, yaitu terus membersihkan dengan cara menggosok dengan ujung dari silet yang telah dipatahkan dan lancip atau runcing pada bagian ujungnya, kemudian dibersihkan menggunakan penghapus hingga berulang dan hati-hati supaya hasilnya pun lebih rapih dan bersih. Masih terlihat, kita lakukan pembersihan lagi dengan menggunakan ujung dari silet yang dipatahkan. Terus dilakukan secara teliti, hati-hati, dan tidak perlu terburu-buru. Memang kesalahan itu tidak hanya dari guru kelas 6 saja, seringkali saya pun melakukan kesalahan meskipun pengalaman menulis ijazah sudah cukup lama, tapi manusiawi, kesalahan pasti sering terjadi. Yang penting tidak terlalu parah dan kita masih bisa memperbaikinya. Dan kalau kesalahannya hanya 1 atau 2 lembar masih dimaklumi, tapi jika terjadi kesalahan yang fatal yang mengakibatkan banyak lembar ijazah, itu berarti ijazah dari siswa yang berada di sekolah tersebut harus diganti dengan menggunakan belangko ijazah yang baru. Dan biasanya proses pengusulan belangko ijazah yang baru itu tidak cepat atau lama. Nah, ini sudah hampir bersih, sedikit lagi. Nah, kalau cara penulisannya di atas, garis titik di bawahnya, saya yakin pada saat perbaikan penulisan juga tidak akan merusak garis tersebut. Maka bagi penulis pemula sebaiknya usahakan untuk menulis apa yang sudah saya contohkan seperti itu. Di video-video saya sebelumnya ada banyak tutorial tentang cara cepat penulisan ijazah yang saya sudah praktekkan, dan biasanya menurut saya yang sudah
13 tahun menulis itu dengan metode yang sama itu lebih efektif dan efisien untuk menulis lembar ijazah, karena saya sendiri bukan sombong atau gimana, tapi alhamdulillah tiap tahun saya memperoleh kepercayaan dari kepala sekolah, bukan hanya dari sekolah tempat saya mengajar saja, tapi dari sekolah yang lain. Kira-kira saya untuk tahun ini saja menulis ijazah dari jenjang PAUD sampai jenjang madrasah aliyah, kemudian SMK, SMP, SD, madrasah, itu total sudah ada 15-an ijazah yang saya tulis, dan alhamdulillah ini termasuk kesalahan yang baru terjadi lagi. Nah, kita lihat hasilnya. Kalau kita di ini terawang, maka hasil dari bekas kesalahan tersebut tidak akan terlalu nampak baik bagian depan maupun bagian belakangnya. Jadi tidak akan tembus pada saat penulisan nanti. Tembus dalam artian nembus ke bagian belakangnya. Nah, setelah itu hasil dari gosokan lembar belangko ijazah yang salah tersebut kita rapihkan permukaannya menggunakan botol bekas. Nah, ujungnya kan ini rata dan halus. Nah, kita gosok seperti itu tujuannya agar permukaan tidak membrudul, tidak tidak seperti ada bekas brudulannya seperti itu. Jadi lebih rata seperti lembar pada permukaan yang belum pernah terjadi kesalahan atau tidak salah, jadi lebih halus. Nah, baik bagian depan maupun bagian belakangnya pun kita lakukan hal yang sama. Nah, ini lebih halus, begitu juga pada lembar depannya lebih halus. Nah, kalau masih belum merasa puas, merasa yakin, kita lakukan kembali penekanan dengan menggunakan botol, atau kita juga bisa menggunakan gelas. Nah, kita langsung mulai saja ditulis dengan nomor induk siswa yang sebenarnya. Tulisan usahakan jangan sampai menempel pada garis titik-titik di bawahnya. Nah, bagian depan sudah diganti tulisannya, kita beralih pada lembar bagian belakang. Ya, proses penulisan atau perbaikan kesalahan sudah selesai. Kita terawang lagi hasilnya setelah ditulis. Nah, nanti lembar atau bekas tulisan tersebut kita gosok kembali, tapi dengan ditutupi lembar yang lembar kertas biasa. Tujuannya agar tidak kotor dan hasil tulisannya lebih rapih lagi.
Nah, inilah hasil dari perbaikan kesalahan penulisan ijazah. Nah, jika di terawang pun meski sudah ditulis tidak akan nampak bekas kesalahan, dan lembar belangko ijazah di terawang tidak akan tipis. Inilah hasilnya, alhamdulillah. Silahkan bagi teman-teman yang ingin mengikuti metode apa yang sudah saya terapkan, dan mudah-mudahan berhasil. Demikian video cara memperbaiki kesalahan penulisan ijazah dengan metode yang telah saya praktekkan yang kurang lebih sudah 13 tahun, dan semoga ini bermanfaat. Sekian video dari saya. Terima kasih dan jangan lupa berlangganan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.